Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu jamaah pengajian di Masjid Al-Muhajirin, Taman Perkasa Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas beragam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semoga kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang indah, Allah menamakan dirinya Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Tentunya keadilan Allah adalah keadilan yang mutlak. Apapun yang dibuat Allah pasti tercermin pada perbuatannya keadilan. Kalau manusia, keadilan kita itu selalu sifatnya relatif. Seorang ibu bagi uang jajan untuk anaknya. Kadang-kadang ibunya ini dia bagi, makin tinggi tingkat pendidikannya makin banyak. Dianggap ibu inilah cara aku berbuat adil. Tapi boleh jadi kalau ada orang lain melihat, dia anggap nggak adil ibu itu. Bagaimana kita dalam hidup ini berusaha untuk adil, tapi memang daya dan upaya manusia selalulah terbatas. Makanya salah satu nama Allah yang indah, kalaupun kita ingin menirunya, kita tidak akan pernah mampu menjiplak 100%. Sifat Allah itulah sifat adil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Lawan dari kata adil ini sering disebut dengan zalim. Ya. Orang adil lawannya orang zalim. Zalim kita artikan sebagai sikap suka menganiaya. Apa itu aniaya? Kalau adil artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka zalim ini bisa jadi di antara artinya mengambil sesuatu dari yang bukan haknya. Kalau kita ambil apa yang bukan hak kita, maka itu masuk kategori zalim. Kita ceritakan tentang orang lain yang enggak haknya, itu juga termasuk zalim. Betapa kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan masuk kategori zalim. Walaupun kadang-kadang kita yang melakukannya pun tidak menyadari kita sudah berbuat zalim. Nah, karenanya dalam sebuah hadis qudsi, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ibadi, wahai para hambaku," kata Allah, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku sudah mengharamkan atas diriku berbuat zalim kepada kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian pernah saling menganiaya
satu sama lain. Jadi hadis yang tadi saya bacakan ini mengandung pesan yang cukup kuat sekali. Allah ingin katakan, aku, kata Allah, mengharamkan diriku untuk menganiaya kalian. Jadi ini pernyataan dari Allah untuk kita semua. Kadang-kadang kita merasa ada banyak kejadian dalam hidup ini, kita bertanya-tanya, kenapa lah Allah buat ini untukku? Kenapa si fulan yang kulihat lebih bejat dariku aman-aman aja? Tak jarang, bahkan di saat kita diuji Allah dengan beragam permasalahan kehidupan, kita pun seperti terkesan mempertanyakan keadilan Allah. Ya Allah, ini orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi hidupnya kok gini-gini aja. Si fulan itu suka nipu, suka gini, suka itu. Tidak ada maksiat mungkin dia buat dalam hidupnya, tapi kelihatan secara zahir kok hidupnya lebih baik daripada diriku. Ini kadang-kadang apa yang saya sampaikan bagian dari apa yang terbersit dalam benak kita semua, khususnya ketika kita sedang diuji Allah dengan ujian-ujian yang berat. Nah, disinilah penting sekali untuk kita resapi dan renungkan. Bagaimana Allah mengatakan komitmen Allah, walaupun kita semua nggak bisa maksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, tapi justru Allah yang berjanji untuk kita semua, ibu-ibu. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan bagi diriku, kata Allah, untuk menzalimi hamba-hambaku. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dia merasa ada pekerjaannya yang bagus dulu, bisnisnya lancar, tiba-tiba roda kehidupan bergulir, berubah, yang dulu di atas sekarang di bawah, yang dulu sehat sekarang sakit-sakitan, yang dulu dikelilingi banyak orang dengan popularitas tiba-tiba mulai ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Nah, jangan pernah kemudian kita anggap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini seakan-akan Allah sedang menganiaya kita. Allah sudah haramkan itu. Nah, tetapi tentunya dalam ayat yang lain Allah katakan, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya siapapun, mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia fasik, bahkan orang munafik, Allah takkan aniaya dia. Walakinnan nas kanu anfusahum yadlimun. Tapi yang sering sekali kita tak sadar bahwasanya dalam ucapan kita, dalam gerak-gerik kita, sikap dan perilaku kita, terkadang justru kitalah yang menganiaya diri sendiri atau menganiaya orang lain. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini bisa dikatakan salah satu alasan kenapa hidup di dunia itu nikmat, kenapa kehidupan di dunia itu berkesan positif dalam hidup kita, ketika kita masih melihat nilai-nilai adil itu tampak di depan mata. Gimana pun kondisi ekonomi kita, gimana pun posisi kerjaan kita, selama kita lihat hidup ini masih tegak neraca keadilan di sana, itulah yang membuat diri kita itu kadang-kadang merasakan ketenangan. Selama adil itu masih mungkin dicari, hidup kita pun walaupun belum sempurna, walaupun belum ideal, kita yakin masih ada harapan terkait masa depan selama adil itu nampak. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan,
idza kana zu'ama'ukum syirarukum wa amrukum zulmun bainakum fabatnul ardi khairum min zahriha. Apabila pemimpin-pemimpin yang berkuasa di antara kalian adalah orang-orang terburuk di antara kalian, apabila urusan-urusan di depan mata kalian terang-terangan nilai aniaya dan kezaliman tampak begitu jelas, maka Rasulullah mengatakan kalian akan merasa berada dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Maknanya apa? Kadang-kadang orang bahkan merindukan kematian di saat dia melihat keadilan itu jadi barang langka, kezaliman itu menjadi sesuatu yang nampak jelas. Nah, maka dari itu perlu untuk kita kaji lebih lanjut bagaimana hakikat dari adil dan zalim ini. Tentunya berangkat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan bagaimana kita membudayakan sikap adil dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan aniaya dan zalim. Ini yang insya Allah akan kita kupas dalam pembahasan kita hari ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, adil seperti saya katakan tadi, makna dasarnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil yang paling utama adalah ketika kita sebagai hamba bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita buat adil kepada yang lain, pertama kita harus buat adil sama Allah. Gimana berbuat adil sama Allah? Di saat kita mengesahkan Allah, bertauhid hanya kepada Allah, itulah tanda kita adil. Bayangkan ibu-ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita ibadah, Allah berikan banyak nikmat. Bahkan di saat kita mulai tinggalkan ibadah, Allah pun tak putus nikmat itu. Semua yang solat, yang enggak solat, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang fasik, semuanya di dunia mendapatkan rahmatnya Allah secara adil. Semuanya dikasih. Tak selalu artinya orang kafir tak dikasih napas. Enggak, semua dikasih napas. Semua dikasih air. Semuanya masuk dalam keumuman janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jaminkan rezekinya. Mau binatang, mau tumbuhan, bahkan manusia dengan segala golongannya masuk dalam keumuman ayat ini. Maka dari itu, bersikap adil harus dimulai dari berbuat adil kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita merasakan dan menikmati segala kebaikan yang gak pernah Allah putus dari diri kita, apakah adil kita balas kebaikan Allah itu dengan keburukan? Apakah adil? Bagaimana adilnya Allah kepada kita, kita balas dengan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Allah yang kasih nikmat, kita puji orang lain, bukan kita puji Allah. Oh, kalau bukan karena bapak itu mungkin gak jadi nih. Oh, kalau bukan karena ibu itu, apalah daya organisasi kita. Oh, kalau bukan karena adik itu, dialah yang paling menentukan. Kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini awal dari hilangnya adil dari kita. Kenapa? Ya, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu salah satu neraca adilnya hamba kepada Allah. Ketika kita hanya memuja dan hanya memuji, dan kita tahu yang paling pantas aku berterima kasih kepadanya atas segala apa yang kudapat dalam hidup ini, dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada orang berbuat baik pada kita, dia pun berbuat baik karena Allah yang gerakkan hatinya berbuat baik sama kita. Kalau ada orang membantu kita, dia pun membantu kita karena Allah yang gerakkan hatinya untuk membantu kita. Maka dalam kondisi apapun, bentuk adil kepada Allah, bertauhid kepadanya, dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah berbuat adil sama Allah, kita perlu berbuat adil pada diri kita sendiri. Perlu nggak adil untuk diri sendiri? Perlu. Nah, kadang-kadang ada orang hidup hanya untuk orang saja. Bahkan dia lupa hak-hak dirinya. Adil pada diri sendiri artinya apa? Memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau lapar, ya makan. Kalau capek, ya istirahat. Bagaimana dalam Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan berarti harus menyiksa diri. Ketika ada sahabat datang jumpai Nabi, mengatakan, Nabi, aku tak kawin-kawin supaya dekat sama Allah. Apa kata Rasulullah? Aku lebih bertakwa daripada kau, tapi aku pun menikah, kata Rasul. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh, aku untuk mendekatkan diri kepada Allah, tahajud tak tidur-tidur. Ada yang mengatakan, aku puasa tak buka-buka. Bahkan ada yang mengatakan, aku tak makan daging. Tapi apa kata Rasulullah? Siapa yang benci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Artinya apa? Ya, adil pada diri sendiri dalam pengertian apa? Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizqi. Siapa yang mengharamkan untukmu memanfaatkan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki yang sudah Allah limpahkan untukmu. Jadi kalau Allah berikan rezeki pada kita, ganti dia pakai baju yang cantik, ya, beli makanan yang enak. Apa salah itu? Enggak. Ada. Itu bagian dari berbuat adil. Makanya konsep nafkah dalam Islam tak ada patokan maksimalnya. Semakin bertambah besaran penghasilan, maka disesuaikan juga besaran nafkah. Itulah adil. Jangan di awal nikah gajinya masih 2 juta. Sudah 10 tahun nikah, gajinya sudah 10 juta. Tapi nafkahnya segitu juga. Nah, ini nggak adil namanya. Kita melihat bagaimana adil diawali dari adil kepada Allah, adil pada diri sendiri. Kemudian adil kepada orang-orang terdekat. Anak adil pada orang tuanya, seorang istri adil pada suaminya, seorang suami adil pada istrinya. Ya. Pengertian adil di sini, orang kalau udah cerita adil, suami adil, maknanya berarti istrinya banyak lah. Enggak mesti harus seperti itu. Seorang suami yang beristrikan satu pun dituntut adil. Adil dalam memperlakukan istrinya sebagaimana dia menuntut haknya. Ibu-ibu, ada satu ayat Quran. Ayat ini justru ditulis di buku nikah untuk ingatkan kita semua bahwasanya salah satu prinsip penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga diantaranya adalah sikap adil. Apa bunyinya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Jadi suami harus adil, istri harus adil. Maknanya apa? Kalau suami ingin istrinya dekat dengan keluarganya, maka suami pun perlu dekat dengan keluarga istrinya. Kalau istri ingin suaminya menghormati kedua orang tuanya, maka istri pun harus menghormati kedua orang mertuanya. Itu adil. Tapi kalau kita merasa, oh, istriku wajib
tunduk sama orang tuaku, tapi aku tak wajib tunduk sama orang tuanya misalnya. Ini berarti kita menganggap diri kita di atas dari yang lain. Nah, jadi ini hal yang sederhana, tetapi punya dampak yang cukup jelas. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ketika menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, apa beliau katakan? Aku suka istriku bersolek untukku sebagaimana istriku suka aku bersolek untuknya. Itu adil. Jadi rumah tangga adil. Hubungan orang tua sama anak dibangun di atas keadilan. Coba bayangkan, ibu-ibu, kita lihat nasihat sosok Luqman kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Berbuat syirik itu dosa yang besar, kezaliman yang besar. Ketika orang tua, ibu-ibu, berkomitmen menanamkan tauhid kepada anaknya, maka di antara tanda keadilan Allah apa? Allah bimbing anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Jadi seakan-akan ayat tadi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Kemudian Allah respon apa? Kami berpesan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika kita adil kepada Allah lewat anak-anak kita nasihati mereka. Anakku, jaga solatmu. Anakku, dimanapun kau merantau, ingat Allah tahu apa yang kau buat. Anakku, ingat, tak ada yang bisa kau sembunyikan dari Allah. Bisa kau sembunyikan dari ayahmu, bisa kau sembunyikan dari makmu, tapi sedetik pun tak bisa kau sembunyikan apapun dari Allah. Semakin besar kita tanamkan komitmen ingat tauhid kepada Allah, Allah yang akan tanamkan pada hati anak-anak kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami pesankan pada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat, ibumu dulu mengandungmu dalam kondisi lemah demi lemah, kemudian disusukan kau lagi. Anishkurli, kalau kau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku gerakkan anak-anakmu untuk tahu berbakti kepadamu. Jadi ada hubungan. Jadi kalau kita merasa, loh, anakku ini kok keras kepala sekali, udah dididik begini begitu, alasan kita, coba tanya kepada diri kita kembali, sudah adil enggak kita sama Allah? Lantas kita nuntut, ya Allah, kenapa anakku keras kepala? Tapi ketika kita awali sikap kita, pendidikan kita diawali berbuat adil kepada Allah lewat anak kita, yakinlah Allah yang akan tuntun anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adil juga perlu kepada kerabat. Kerabat dekat tuh banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kau orang-orang yang menegakkan keadilan. Orang yang adil, kalau ada yang berselisih pun dipercaya kita yang mendamaikan. Tapi kalau kita pun tak adil, ya orang pun kok si fulan pula yang jadi mediator katanya. Tapi disinilah bagaimana keadilan dalam hidup itu menambah integritas kita. Orang akan makin percaya. Bahkan dalam Islam pun, ibu-ibu, adil itu diperintahkan
bahkan ketika kita berinteraksi dengan musuh kita sekalipun, orang yang gak sepaham dengan kita, orang yang mungkin sering berkelahi dengan kita, orang yang bahkan mungkin kita terlibat sengketa, konflik, tapi yang namanya adil, bahkan kepada musuh sekalipun wajib kita adil. Itulah pentingnya adil tadi dalam hidup ini. Gimana adil kepada musuh? Ibu-ibu, selama ini orang menganggap adil itu hanya ketika menimbang. Kalau kita belanja buah, tolonglah ditimbang mangganya berapa kilo, tolonglah ditimbang ikannya berapa kilo, tolonglah ditimbang ayamnya berapa kilo. Menimbang objek yang diperjualbelikan itu susah nggak? Enggak. Yang penting ada komitmen kejujuran. Tapi yang paling berat kalau disuruh untuk menimbang manusia. Kalau ada orang, apalagi ini kita mau menuju perhelatan yang namanya pilihan umum. Kadang-kadang ada orang satu pilihan sama kita, boleh jadi ada sifatnya yang buruk pun, karena cocok sama kita di satu bidang, kita bilang, oh bagus sekali kakak itu, katanya. Ya, tapi begitu kita berbeda padanya di satu dua hal, boleh jadi tanda kita kehilangan keadilan, kebaikannya pun lupa kita. Ini tanda orang tidak adil. Makanya ibu-ibu, sekali lagi saya katakan, di rumah tangga keadilan adalah pemelihara. Bagaimana sakinah, mawaddah, rahmah itu bisa tercipta, dibarengi, dibangun di atas pondasi adil. Saya teringat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di momen pengajian bersama para sahabat wanita, Nabi berkata, wahai para sahabat wanita, banyaklah kalian bersedekah. Sahabat wanita terus menyimak apa yang mau Nabi sampaikan. Sesungguhnya aku melihat banyak di antara kaum wanita berada dalam neraka. Lantas makin penasaran, kok bisa Rasul yang ikut ngaji sering, justru ibu-ibu lebih banyak daripada bapak ini ngaji. Yang ngaji Quran pun begitu juga. Tapi di saat Nabi menjelaskan kenapa kemudian golongan wanita disebabkan satu sikap tertentu membuat mereka itu akhirnya masuk neraka, dan itu ada kaitan dengan adil. Apa kata Rasulullah? Suami berbuat baik bertahun-tahun, tapi tatkala mungkin muncul satu masalah yang menyebabkan komunikasi bahkan konflik terjadi di antara kedua pasangan suami istri, dengan begitu entengnya kadang-kadang si istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, gak pernah ku tengok ada baik kau sedikit pun. Lupa dia. Ya. Ketika kita bermusuhan, ketika kita berkonflik, kalau mudah sekali kita lupakan kebaikan orang, seketika itu menguap kebaikannya gara-gara kebencian dan permusuhan yang terjadi. Maka ini salah satu bentuk hilangnya rasa adil. Maka dari itu, disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkomitmen apapun perbuatannya mencerminkan keadilan, maka kita pun sebagai hambanya, di antara amalan yang paling dicintai Allah dari para hambanya adalah berbuat adil. Makanya dikatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkanmu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Sebelum buat baik ke orang, adil dulu. Jadi jangan kita nganggap udah buat baik kok sama dia, tapi berbuat baik yang dibangun di atas
prinsip menganiaya itu bukan berbuat baik. Tapi perbuatan baik harus dibangun di atas prinsip adil. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di sisi lain, zalim ini juga banyak sekali bentuknya. Zalim itu bisa jadi bentuknya adalah perbuatan. Gimana perbuatan zalim? Mukul orang tanpa sebab, zalim. Ngambil uang orang tanpa sebab, zalim. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, zalim. Itu perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Tapi kadang-kadang zalim itu bukan hanya perbuatan, ibu-ibu. Termasuk di antara perbuatan zalim, di antara bentuk zalim adalah ucapan yang mengandung kezaliman. Fitnah orang, zalim. Fitnah orang, zalim. Kenapa? Kita menuduhkan pada seseorang, kita labelkan pada dia satu sifat yang sebenarnya nggak ada sama dia. Kita bilang, alah si fulan tu ya pelit kali itu, padahal dia orang pemurah. Kita tuduh dia pelit. Atau kita ceritakan di belakang saat dia tak ada apa-apa yang memang nggak seperti yang sebenarnya. Bukan hanya itu disebut menggibah, tapi itu fitnah. Itu bentuk zalim. Kalau gibah saja kita ceritakan yang realita benar adanya, tapi orang yang diceritakan tak senang, itu dianggap berbuat zalim. Konon lagi kalau kita ceritakan yang tidak ada. Jadi ucapan itu pun bisa jadi mendatangkan kezaliman. Bagaimana dikatakan dalam surah Al-Hujurat bentuk-bentuk kezaliman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kelompok mengejek kelompok yang lain. Boleh jadi yang diejek justru lebih baik daripada yang mengejek. Ketika kita ejek orang, kita merasa aku lebih tinggi daripada dia. Itu sudah zalim. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau buka aib saudaramu. Itu juga termasuk zalim. Ibu-ibu, kalau mau jujur, ada enggak manusia yang sempurna? Enggak. Kalau kita nampak baik, itu karena Allah belum bukakan aib kita. Kalau Allah bukakan aib kita, habis kita. Karena setiap orang pastinya punya kekurangan. Maka dikatakan Rasul, berbahagialah orang yang disibukkan menutup aib dirinya sampai tak punya waktu ngurusi aib orang. Jadi kalau dia ngurusi aib orang, lupa pada aib dirinya, zalim. Zalim. Itu termasuk ucapan yang zalim. Ketika ucapan kita membuka, ya, apa yang kemudian Allah tutup untuk menjaga marwah seorang hambanya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Itu pun zalim. Dipanggil orang, siapa itu? Si pendek. Mungkin memang badannya begitu, tapi bukan berarti kemudian kita hinakan dia dengan fisiknya. Apalagi kita lihat sekarang yang cukup miris, bahkan budaya bullying itu justru berkembang di lembaga-lembaga pendidikan. Hampir gak ada satupun sekolah sekarang kecuali banyak kali kasus bully-bully. Nah, harus diajarkan bahwasanya apa? Kalau berkembang bully berarti kitanya gak menjunjung tinggi keadilan. Ini yang bahaya. Ibu-ibu, ada satu sikap Rasulullah SAW anggap itu bagian dari bentuk kezaliman, tapi banyak pula orang yang mengerjakannya. Apa itu? Nabi berkata, matlul ghani
zulmun. Orang kaya berutang, bisa dia bayar, tapi tak dibayar-bayarnya utangnya itu zalim, kata Rasul. Ya, nunda-nunda bayar utang, padahal kita mampu bayar, zalim. Jadi kalau kita lihat, ya Allah, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kalau kita merasa, si fulan kok zalim kali, hati-hati. Dikatakan dalam salah satu ayat, salah satu sebab kenapa Allah angkat pemimpin zalim adalah sebagai peringatan Allah kepada orang-orang yang zalim. Wa kadzalika nuwallidz zalimin ba'dahum ala ba'din bima kanu yaksibun. Demikianlah kami angkat pemimpin zalim untuk memimpin sesama orang zalim sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita perlu sadar hukum berbuat zalim dan bagaimana respon kita terhadap kezaliman harus kita sadari. Imam Al-Hasanul Basri membagi zalim menjadi 3 kelompok. Jadi perbuatan zalim apapun, perbuatan, ucapan yang ada nilai kezaliman dalamnya terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kezaliman yang takkan diampuni. Ada kezaliman tak diampuni? Iya. Kezaliman yang bagaimana itu? Itulah yang namanya kezaliman dalam bentuk syirik dan mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita berbuat syirik, itu bentuk kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Tadi kan saya baca surah Luqman. Luqman berkata pada putranya, "Inna syirka la zulmun azim." Syirik itu zalim yang paling besar. Biasanya ibu-ibu yang suka menzalimi itu kan yang kuat menzalimi yang lemah, ya. Bos menzalimi pegawai. Tapi kalau ada pegawai zalimi bos, ini kan agak hancur ya. Gimana yang lemah menzalimi yang kuat? Begitulah potret bagaimana kita makhluk yang lemah justru menzalimi Allah yang Maha Kuasa. Berbuat adil kepada Allah, bertauhid kepadanya. Ketika kita bersyirik, berarti kita sedang menzalimi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kezaliman yang mungkin diampuni. Kezaliman yang mungkin diampuni, gimana bentuknya ibu-ibu? Ini yang disebut para ulama kezaliman kepada diri sendiri. Kita zalim pada diri sendiri. Contohnya gimana? Masuk ke nomornya, WA-nya. Oh, ada pengajian. Sehat dia, walafiat dia, kuat. Tapi kadang-kadang setan pun membisikkan, udah enak nonton sinetron aja lah katanya. Nggak usah ikut lah. Ya, lantas kita abaikan undangan pengajian itu. Kita lebih memilih menghabiskan untuk tujuan yang lebih kecil manfaatnya. Ini dalam bahasa agama kita zalimi diri kita. Seharusnya kalau kita pergi dapat pahala, dapat ilmu, terajut silaturahim. Kalau kita milih nggak pergi, nggak dapat pahala, kesempatan dapat ilmu juga tidak dapat, nggak jumpa juga orang untuk bersilaturahim. Berkumandang azan, tapi kita nggak sholat. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Dapat uang penghasilan, udah sampai nisab, tapi nggak mau kita keluarkan zakatnya. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Tahu kita mana batasan aurat bagi wanita, keluar rumah tak tutup aurat. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Begitu banyak bentuk-bentuk zalim pada diri sendiri. Ketika kita lewatkan kesempatan emas untuk dapat pahala, untuk makin dekat sama Allah dengan melakukan amal ibadah atau amal-amal lainnya, kita biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Ini masuk kategori menzalimi diri sendiri.
Ya, namanya orang menzalimi diri sendiri, ibu-ibu. Kalau sadarlah kita, mau berhijrah kita, bertaubat kita, selama ada penyesalan, selama kita berkomitmen gak mengulang lagi kesalahan yang lama, selama kita tinggalkan perbuatan buruk itu, saat itu juga Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nggak akan tutup pintu tobatnya untuk kita. Tapi ibu-ibu, hati-hati dengan bentuk kezaliman yang ketiga. Apa itu? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ada zalim yang tak terampuni, ada zalim yang mungkin diampuni, tapi ada yang ketiga, ada zalim yang takkan dibiarkan. Zalim yang takkan dibiarkan. Artinya apa? Semua perbuatan zalim kita kepada sesama manusia, kalaupun saat ini belum Allah hukum kita, jangan pernah kita merasa aman dari hukuman Allah. Kalau kita tipu orang, gak ketahuan, kita curi harta orang, gak kena hukum, bukan berarti udahlah, kan gak apa-apanya itu, gak dihukum. Jangan lupa Allah tidak tidur. Jangan lupa Allah tidak lupa. Jangan lupa Allah itu ketika belum menghukummu sekarang, artinya Allah masih berikan kesempatan untuk dirimu perbaiki diri. Memang ibu-ibu, kita sering mengatakan hati-hati karma. Karma itu nggak ada dalam kamus Islam. Karma itu keyakinan dalam agama Hindu. Tapi dalam keyakinan Islam, kita berpegang pada prinsip keadilan Allah. Prinsip keadilan Allah. Kalau kau menipu orang dan kau tak bertobat, siap-siaplah suatu saat kau nak tipu orang. Itu cara Allah menghukummu supaya kau tahu rupanya nggak enak ditipu, kan begitu, ya. Ketika kita mengambil apa yang bukan hak kita, ingatlah suatu saat Allah akan ambil dari apa yang kita kumpulkan, bahkan Allah hinakan kita lewat cara pengambilan itu. Nah, maka dari itu ini prinsip keadilan. Dan ibu-ibu harus kita sadari, semua nama Allah tercermin sempurna di dunia, kecuali nama Allah Al-Adlu, Maha Adil. Keadilan Allah baru nampak sempurna kapan? Di akhirat nanti. Di dunia ini masih ada juga orang menipu belum dapat hukuman setimpal, ya. Tapi jangan pernah kita merasa aman-aman aja kok. Enggak. Karena kezaliman kepada sesama manusia, mau lebih kuat dari kita, mau lebih rendah dari kita, bahkan kita berbuat zalim sama anak kita sendiri pun. Ya, kita buat zalim sama anak kita. Mungkin anaknya itu waktu kita hidup nggak bilang apa-apa, tapi dipendam dalam hati. Ini orang tuaku ini menganiayaku, membeda-bedakan aku dengan anak-anak yang lain misalnya. Dipendam. Ingatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat wanita menggendong seorang bayi. Nabi karena sayang dan cinta kepada anak-anak, diminta Nabi untuk digendong. Rupanya saat digendong Nabi, pipislah bayi tadi di pakaian Rasul. Si sahabat wanita tadi, dia renggut bayi tadi dengan kasar dari Nabi, dihentakkannya, dibentaknya bayi itu. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, ini najis yang nempel di pakaianku mudah untuk dibersihkan, tapi luka yang tertanam dalam hatinya karena kau bentak, karena kau kasari dia, ya, boleh jadi itu tidak dalam waktu singkat dapat diobati. Jadi inilah dia bagaimana kita jadikan
lewat mulai bersikap adil kepada Allah, kepada diri sendiri, dan jangan pernah kita membuka pintu menganiaya orang lain. Kalaupun kita nggak sadar, begitu sadar, cepat-cepatlah kita minta maaf. Ya, kenapa? Karena dalam prinsip keadilan Allah, innallah yumhil wala yuhmil. Allah itu mungkin menunda, tapi Allah takkan lupa. Hukuman untuk kita mungkin ditunda, tapi bukan berarti hukuman itu tidak turun. Dan pernah di zaman Umar bin Khattab kena tangkap seorang pencuri. Begitu dia mau dihukum potong tangan, pencuri itu ngomong, "Umar, baru pertamanya aku nyuri ini. Masa langsung dipotong?" Apa jawaban Umar bin Khattab? "Kau dusta," kata Umar. "Sesungguhnya kalau kau curi pertama kali, Allah nggak akan langsung mempermalukanmu. Biasanya orang-orang buat jahat ketahuan itu udah kali keberapa itu. Ya, pada umumnya. Kenapa? Karena sering sekali Allah masih kasih kesempatan. Kita buat zalim, diamkan Allah. Minta maaf, perbaiki dirimu. Tapi begitu kita mengulang-ulang perbuatan zalim yang sama kepada orang, maka di saat Allah hukum, tak jarang dibukakanlah apa yang menjadi aib kita. Makanya satu doa yang selalu dibaca Nabi, dan pasti kita semua berharap juga dapat ijabah atas doa itu. Apa itu? Wala taj'alna fitnatan lilladina kafaru. Jangan pula, ya Allah, kau jadikan aku setelah kematianku terbongkar aib-aibku, itu justru jadi fitnah bagi orang-orang kafir. Kalau mungkin di dunia aib kita terbongkar, masih mungkin kita tutup, kita minta maaf, kita perbaiki. Tapi yang paling mengenaskan itu apa, ibu-ibu? Meninggal di dunia, baru kekurangan kita itu Allah bukakan sesuatu. Nauzubillah. Yang namanya zalim, tanamkan kebencian. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Satu perbuatan zalim melahirkan kegelapan berlapis-lapis pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pengantar ini mendorong kita mulai menerapkan adil pada diri kita, mulai meninggalkan kezaliman dari rumah tangga kita, supaya insya Allah kita berkah di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian pengantar dari saya. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar terkait materi yang disampaikan, dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustaz, bahwa zalim dan adil adalah ada pada diri kita sendiri. Tapi sekarang bagaimana trik-trik bahwa untuk mencegah kita jangan zalim dan kita untuk selalu adil? Ya. Adakah kira-kira yang tunjuk yang Allah sampaikan sehingga kita berpedoman pada itu, jadi kita lakukan dan kita menuju kepada kita adil dan kita adil? Baik, bagus sekali pertanyaan Bu. Bagaimana trik agar kita bisa senantiasa menjunjung tinggi keadilan? Pertama, apa yang manusia ucapkan dan apa yang manusia perbuat itu sangat diwarnai oleh kondisi hatinya. Hati yang dipenuhi dengan penyakit
melahirkan ucapan yang penuh kezaliman, melahirkan perbuatan yang penuh kezaliman. Kalau hati ada iri, dengki, dendam, pasti omongannya pun penuh fitnah, penuh kebohongan, penuh gibah, itu ya. Kalau hati penuh dengan kesombongan, merendahkan orang, pasti perbuatannya pun penuh dengan kezaliman. Menganggap menganiaya orang lain gak apa-apa, kan begitu. Jadi cara pertama menghindarkan diri dari kezaliman adalah pastikan hati dalam kondisi bersih. Ya, karena kalau kita tak sucikan hati kita, potensi kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melahirkan kezaliman itu makin besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, zalim itu sering terjadi tanpa kita sadari. Kenapa? Sering sekali orang berbuat zalim tanpa dia sadari karena kurang ilmu. Nggak tahu alasannya. Nggak tahu, aku tuh nggak boleh katanya. Makanya untuk menghindarkan diri dari berbuat zalim, terus belajar. Ya, tahu kita mana yang boleh, tahu kita mana yang nggak boleh, tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Ini yang akan membentengi kita dari berbuat kezaliman. Tahu kita nggak punya ilmunya, kadang-kadang kita berbuat sesuatu niatnya baik, padahal sesuatu itu ternyata tidak baik. Makanya dikatakan dalam Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang baik dan tak baik. Niatmu mungkin baik, tapi karena kurang ilmu kau pakai cara yang tak baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, dimanapun kita berada, kita semua terikat dengan hak dan kewajiban. Mau di rumah, mau di masyarakat, mau di masjid, mau di kantor, mau di pasar, ada hak dan kewajiban. Esensi adil adalah ketika kita mampu menyeimbangkan. Kalau orang terlalu banyak nuntut haknya, lupa kewajibannya, ini nggak adil. Sikit-sikit, hakku apa? Lupa dia, kewajiban pun belum dikerjakan. Kalau orang asyik ngerjakan kewajiban aja, tapi lupa pada haknya, ini pun nggak adil juga. Jadi intinya supaya tidak zalim, ketahui dulu apa hak dan kewajibanmu dan pastikan kau mampu menyeimbangkan antara keduanya. Ini juga cara penting. Nah, tapi yang paling utama ya dalam berbuat adil, kita perlu bermohon agar Allah tunjukkan pada kita mana yang benar. Ya, makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk ikut yang benar. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang salah itu salah dan berikan kami kemampuan untuk menjauhkan diri dari yang salah. Jadi kalau udah ikut sesuatu yang salah pasti nggak adil. Karena adil itu artinya apa? Menjunjung tinggi kebenaran. Itu makna dari adil. Jadi itu beberapa tips. Artinya untuk jadi adil bahkan kita minta ya kekuatan dan petunjuk dari Allah supaya bisa menjadi pribadi yang adil. Nabi Muhammad ketika beliau membagi malam-malam untuk para istrinya yang dipoligami, Nabi berdoa, ibu-ibu. Apa doa Nabi? Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tuakhirni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah seadil-adilnya yang bisa aku bagi untuk para istriku. Jangan kau hukum aku atas apa yang tak mampu aku wujudkan dari keadilan. Jadi manusia pun ada keterbatasan buat adil. Artinya apa? Para ulama mengatakan ada suami istrinya 2 atau lebih.
Ini adilnya yang mampu dibuat apa? Adil dalam hal materi. Nafkahnya sama. Kalau dibelikan satu mobil, yang lain pun harus dibelikan mobil juga. Pembagian jatah malam pun harus sama. Tapi mungkin gak adil dalam hal perasaan. Itu di luar kemampuan manusia. Kita aja ibu-ibu, walaupun sayang semua anak kita, tapi ada satu anak patuh kali. Ada satu asyik kelahi tiap hari sama kita. Itu kayak manapun, ada kecenderungan hati. Coba bayangkan, ini kita manusia biasa. Gimana pula Nabi Yakub, anaknya 12. Tapi hatinya kepada Yusuf lebih dari yang lain. Artinya apa? Ini sesuatu di luar kemampuan manusia. Tapi kemampuan kita perlakukan semuanya secara zahir, secara sama. Jangan dibeda-bedakan. Tapi soal hati itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin di luar kemampuan manusia. Demikian yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih Ibu. Ibu-ibu, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, ini karena udah sering ngaji, ya, jadi udah banyak ilmunya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan banyak ilmunya. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya mungkin kita tutup saja majelis ilmu kita dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.